أعوذ بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدهم يا رب شرفا وكرما ومهابة وتكريما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعزم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ورسوله الداعي بقوله وفقه إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذات الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله بفعل الطاعات. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دابر يأتين من كل وجه عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang ini saudara-saudara kita umat Islam sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Tinggal beberapa hari lagi akan memasuki puncak pelaksanaan haji, yaitu hari Arafah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya dengan sempurna dan baik, dan insya Allah akan mendapatkan haji mabrur. Alhamdulillah, tahun ini kita harus berbangga bangsa Indonesia karena mendapatkan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang banyak. Bahkan termasuk kita adalah bangsa yang terbanyak mengirim jamaah haji di tanah suci Mekah. Tahun ini sekitar 290.000 jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Dibanding negara-negara yang lain, misalnya Pakistan hanya 179.210 jamaah. Sementara jumlah jamaah yang sudah terdaftar sekitar 5,1 juta umat Islam Indonesia yang sudah mendaftar sebagai jamaah haji, calon jamaah haji. Daftar tunggu antara 12 sampai 47 tahun. Kita di Samarinda ini sekitar 35 tahun. Yang paling tinggi adalah Bontang 42 tahun. Yang paling rendah adalah Mahulu 16 tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Daya pungkau dan kenikmatan haji yang luar biasa memberikan daya magnet yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan dorongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji tidak kena surut, bahkan semakin tahun semakin tinggi. Inilah misteri seruan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa azifin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Namun membludaknya jamaah haji yang terus bertambah setiap tahun, sehingga pemerintah Arab Saudi memperlakukan pembatasan setiap negara mengirim jamaah hajinya. Besarnya animo umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, satu hal yang sangat menggembirakan dan perlu diapresiasi karena kesadaran umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Namun di sisi lain, jangan sampai dengan jumlah yang besar itu, makna dan pesan haji itu sendiri jauh daripada apa yang kita harapkan. Hanya bisa mendapatkan membanggakan dengan gelar haji pada tulisan nama atau bangga dengan panggilan gelar tersebut. Sebulan dari haji, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun, hanya pada simbol pakaian dan gelar
makna haji itu sendiri tidak lagi tercermin di dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itulah jauh-jauh sebelumnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, seperti apa yang pernah dinukil oleh Imam Al-Ghazali dari riwayat Ibnu Mas'ud. Pada akhir zaman nanti banyak sekali orang yang menunaikan ibadah haji tanpa sebab. Mereka suka bepergian karena berlebihan rezeki. Mereka melakukan perjalanan haji padahal tetangganya kelaparan. Kata Rasulullah, tidaklah masuk golongan orang yang tidur dalam keadaan kenyang padahal tetangganya dalam keadaan lapar. Inilah yang dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji bukan hanya sekedar pelaksanaannya secara sempurna, yang sesuai dengan tata cara ritual haji atau manasik haji, atau sesuai dengan hukum fikih. Tetapi haji itu lebih daripada itu, yaitu mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan seharusnya menghiasi jiwa pemilik haji tersebut. Karena ketika haji itu benar-benar terpatri dalam jiwa dan raga, maka wajarlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan balasan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur adalah tidak ada ganjarannya kecuali surga. Pertanyaan seperti apa haji mabrur itu? Apakah yang dikatakan mabrur hajinya seorang ketika secara sempurna melaksanakan haji hingga bertobat dan menangis di hadapan Ka'bah? Untuk melihat haji seseorang dikatakan sebagai haji mabrur adalah sejumlah simbol-simbol amalan haji di tanah suci terwujud dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehari-hari pada saat sepulang haji. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara manasik haji yang wajib dilakukan oleh jamaah haji adalah menanggalkan semua pakaian yang pernah dipakai, kemudian memakai pakaian ihram yang melambangkan bahwa saat itu semua orang sama. Tidak ada lagi identitas kedudukan, jabatan, keturunan, mau bangsawan atau mau orang biasa. Semua melebur menjadi satu. Dialah Allah, hamba Allah yang datang untuk mengabdikan dirinya kepadanya. Demikian pula pakaian ihram adalah gambaran bagi manusia saat kematian tidak ada lagi harta, pangkat dan jabatan yang dibawa kecuali hanya kain kafan yang dibawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa orang yang telah memakai pakaian ihram adalah orang yang sudah meninggalkan pakaian keangkuhan, kesombongan, dan tidak membangga-banggakan pakaian hajinya dan gelar hajinya. Kalau masih ada orang yang telah menunaikan ibadah haji sebulan dari Mekah masih angkuh dan sombong, tidak mau menjawab menghadiri undangan saudaranya kalau tidak ditulis gelar haji, berarti hajinya belum mabrur. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ka'bah adalah simbol wujud Allah bertawaf di sekelilingnya, melambangkan aktivitas manusia yang tidak pernah lepas dari Allah. Apakah selama bertawaf di sana segala aktivitas masih terikat oleh daya tarik pusat wujud Allah? Kalau tidak, maka sang haji keluar dari orbitnya sehingga hajinya belum dikatakan sebagai haji mabrur. Sa'i adalah lari kecil dari Bukit Safa menuju Marwah. Sa'i artinya adalah usaha. Safa artinya suci dan ketegaran. Artinya adalah sebagai simbol bahwa manusia mencapai tujuan hidup harus dengan usaha sungguh-sungguh yang dimulai dengan kesucian dan ketegaran, yang kemudian diakhiri di Bukit Marwah yang bermakna Marwah sikap menghargai, bermurah hati dan memaafkan orang lain. Rangkaian ini memberikan makna bahwa tugas manusia berupaya semaksimal mungkin dengan usaha yang bersih dan ketegaran hati untuk menghargai karya orang lain dan memaafkan bila salah dan selalu terbuka. Kalau usaha masih berangkat dari kekotoran dan tidak bermuara pada penghargaan dan kemurahan hati, berarti hajinya belum dikatakan sebagai haji mabrur. Terakhir adalah wukuf di Arafah, yaitu suatu padang yang luas lagi gersam. Arafah bermakna mengetahui. Jadi orang yang berwukuf adalah orang yang menemukan suatu ma'rifah, pengetahuan tentang dirinya, menyadari kesalahannya dan menyadari kebesaran Allah, keagungan Allah. Di padang Arafah itulah melihat bahwa betapa besar dan agungnya Allah. Semua orang seperti itulah nanti gambaran manusia di padang mahsyar. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita mengaplikasikan ibadah-ibadah manasik haji yang telah kita lakukan, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dengan baik,
maupun kita berdoa mudah-mudahan orang yang belum haji atau umrah, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan waktu yang cepat atau lambat sembari mengaminkan doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarat habibika Muhammadin alaihi salam wassalatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil mar'a ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah al-halim al-ghafur al-wadud asy-syakur. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahid as-samad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. استمعوا بقول الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بدأ بنفسه وثنى بالملائكة بكرسي وقال تعالى مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.